Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah ke-75 surah Al-Qiyamah yang sudah dimulai beberapa hari lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang menyesali diri. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah. Ayah sabu, apakah menyangka al-insanu manusia itu allan bahwasanya tidak akan najma'a kami mengumpulkan idhamahu tulang-tulangnya. Tulang-tulang orang yang sudah mati dianggap oleh mereka orang-orang Quraisy dulu gak mungkin, pulang udah berantakan ini mau dihidupkan lagi. Nah, omongan mereka itu dibantah oleh Allah pada ayat yang keempat. Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bala bahkan qadirina, kami yang mampu, kami yang berkuasa, ala an nusawwiya, ala an nusawwiya, atas bahwasanya kami akan meratakan. Sawiyah itu macam-macam artinya. Dari kata sawa ya. Itu bisa meratakan, bisa menyempurnakan, bisa juga mengembalikan keadaan seperti semula. Bahkan kami berkuasa untuk meratakan bananahu, tulang-tulangnya. Jadi tulang-tulang manusia ini sesudah hancur lebur di dalam kuburnya, Allah nanti akan mengumpulkan lagi. Ini tafsir yang bagus ini ada di dalam beberapa tafsir nih ya. Jadi bala itu artinya bahkan gitu biasanya. Bisa juga kadang-kadang berarti akan tetapi, bisa juga tergantung siakul kalam, susunan kalimatnya. Kalau kalimat di sini lebih tepatnya diartikan bala bahkan qadirina, itu maksudnya bahkan najma'aha, kami akan mengumpulkannya wahai Muhammad, akan mengumpulkan tulang belulang manusia yang sudah mati dan hancur lebur di dalam kubur-kubur mereka tadi. Bahkan qadirina, kami ini yang berkuasa, ma'a jam'iha, untuk mengumpulkannya. Ala an nusawwiya banana, atas bahwa kami bisa meratakan, menyempurnakan jari-jarinya. Yang dimaksud dengan bananahu, tulang jari-jarinya. Banan, jari-jari. Itu yang dimaksud dengan bananahu, wa huwa, dia adalah al-asabi, jari-jari. Ai maksud kalimat ini, maksud kalimat Allah ini yaitu
ala an nusawwiya bananah, bahwa kami Allah bisa meratakan tulang belulangnya. Itu maksudnya nu'idu, kami bisa mengembalikan idhomaha, tulang belulang manusia itu tadi, kama kanat, sebagaimana keadaannya yang semula dulu. Masohiriha, dalam keadaan kecilnya tulang, ya, tulang yang kecil-kecil, tulang yang paling kecil itu tulang ekor, ukurannya paling kecil. Ini juga tulang ini Pak. Ini ada tiga tulang nih. Ruas pertama, kedua, ketiga. Ini kecil juga. Tapi ada juga yang kecil di dalam telinga. Tulang telinga. Telinga kita punya tulang loh Pak. Dan susunannya bagus sekali. Ya. Kalau susunan tulang di telinga kita itu rusak, satu saja, kacau pendengaran kita. Ya itu. Jadi kata Allah, kami bisa mengumpulkan tulang-tulang manusia sudah hancur-hancur sebagaimana keadaannya, walaupun tulang itu tadi kecil. Fakaifa, maka bagaimana bil kabiroti, dengan yang besar. Yang kecil saja kami bisa mengumpulkan kok, walaupun sudah hancur. Apalagi tulang yang besar. Tulang besar, tulang paha aja loh Pak. Tulang paha kita kan panjang. Tapi itu ujungnya yang atas tuh gampang patah. Terutama ada orang-orang tua. Nah, bapak-bapak yang sudah tua-tua di atas 50, kalau jatuh terduduk, awas. Apalagi itu jatuh duduk nggak bisa berdiri lagi. Kemungkinan besar itu patah tulang paha bagian atasnya, jadi sendinya ini. Ya, kita menyebutnya fraktur kolum femur, patah tulang leher dari paha. Paha itu ada lehernya, tulang paha itu. Kepalanya ya yang nempel di sendi kita ini, di bokong kita. Nah, tuh. Tulang paha, apalagi tulang paha, tulang kecil-kecil kami bisa menyusunnya kok. Itu kalau dalam tafsir Al-Baghawi diterangkan begini. Bala qadirina, bahkan kami yang berkuasa, maksudnya bala nakdiru, bahkan kami berkuasa ala jam'i idhomihi, untuk mengumpulkan tulang-tulang manusia, tulang-tulangnya manusia, wa ala ma huwa, dan atas apa yang dia tulang itu tadi, a'dhamu min dzalika, lebih besar daripada itu. Mengumpulkan tulang manusia yang kecil-kecil saja kami bisa, apalagi yang besar. Wa huwa, dan itulah yang dimaksud dalam kalimat ala an nusawwiya banana, atas bahwa kami bisa meratakan tulang-tulangnya anak. Banana itu maksudnya adalah anamila. Anamila ini sama dengan asobi itu tadi, ya, tulang-tulang jari. Fanaj'alu, lalu kami menjadikan asobi ayadaihi, tulang-tulang kedua tangannya, tulang jari-jari kedua tangannya, warijlaihi, dan tulang dari jari-jari kedua kakinya. Kami bisa mengumpulkan, bukan hanya mengumpulkan kembali utuh seperti sedia kala. Kami bisa membuat satu, kata Allah, nusawiyah banana itu kami bikin rata ini. Jadi enggak ada telunjuk ibu jari paling pendek, terus di atasnya ini yang lebih panjang ini kelingking, terus kemudian jari telunjuk yang punya saya. Nanti ada orang yang telunjuknya lebih panjang daripada jari manisnya. Ya, bukan hanya kami mampu menyusun kembali seperti ini, kami meratakan ujungnya ini bisa kok. Membuat manusia itu jari-jarinya itu sama tingginya semuanya. Kami bisa, kata Allah itu. Dan bukan hanya itu, yang ketiga, kami bisa mengumpulkan juga dua jari-jari kedua tangannya dan jari-jari kedua kakinya menjadi syai'an wahidan, satu jari saja. Jadi jari yang 5 ini, kata Allah, yang ada pada manusia pada umumnya, itu bisa kami bikin jadi satu jari aja. Jadi begini. Jadi kata para ahli tafsir, kahufil ba'ir, seperti jari-jarinya onta. Wahafilil himar, atau jari-jarinya keledai atau kuda. Saya melihat keledai sama kuda ada kukunya. Ada, satu aja kan? Enggak 5 toh? Nah, Allah bisa bikin manusia yang jarinya 5 jadi satu. Nah, sehingga kata para ulama dulu dalam menerangkan ayat ini, kalau Allah membuat manusia itu jari-jarinya seperti jari-jari kuda atau onta atau keledai,
Fala yartafiku biha, maka dia tidak akan bisa bersandar dengan jarinya. Susah bersandar. Jarinya cuma satu. Kalau jarinya banyak gini kan, pegangan gini bisa. Itu bisa. Bisa. Ya, bukan hanya susah bersandar, bukan hanya fala yartafiku biha, maka dia tidak bisa berpegangan atau bersandar, atau di sini diartikan yartafiku itu bersandar ya. Bersandar biha dengan jarinya, bahkan juga bil qabdi, dia tidak bisa menggenggam sesuatu. Jarinya cuma satu kok. Mau ngambil HP nggak bisa. Sampai bisa ngambil HP karena jarinya 5. Nah, gini. Ini pun kalau kelima jari-jari ini masih bisa gerak semuanya. Ada orang yang Pak, naudzubillah misalnya ditalik, saya ketemu pasien, 3 jarinya bisa gerak, yang 2 nggak bisa gerak. Yang 2 ini diam aja dia. Ini bisa menggenggam, ini diam aja, lurus begini. Kenapa ini? Dulu jatuh, terus dioperasi. Habis operasi begini dok. Wah, ya sudah itu nasib sampean itu. Aku nggak bisa ngobati itu Pak. Paling usahanya dikasih obat untuk menumbuhkan saraf yang sudah terpotong pada waktu operasi itu tadi, atau fisioterapi. Pergi ke anaknya Pak, mana ini? Pak Tri mana Pak Tri? Pak Tri nggak ada. Oh ya toh, setiap kali aku mencari orang mesti nggak ada. Kebiasaan itu. Anaknya Pak Tri itu ada yang jadi fisioterapis. Sekolahnya di Solo ya, Akademi Fisioterapi. Nah, paling dilatih supaya dia bisa gerak lagi dengan fisioterapi, dilatih, dan itu berbulan-bulan itu. Bahkan bisa bertahun. Makanya saudara-saudara sekalian, bersyukur masih diberi jari-jari yang bisa digerakkan sempurna. Sampai gunakan untuk begini loh. Subhanallah, 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 subhanallah. Pakai ini untuk berzikir. Nah, berzikir kan bisa pakai tasbih. Iya bisa, boleh. Pakai tasbih boleh, tapi lebih utama pakai jari-jari tangan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata orang sana, pakai tasbih dong. Ada orang pakai jari-jari itu diputer terus gini. Udah terbiasa dia, jagoan hitung pakai jari-jari, pakai tasbih itu. Saya enggak terbiasa Pak pakai tasbih. Makanya banyak dikasih hadiah orang umroh, orang haji tasbih itu. Kadang-kadang saya pakai, kadang-kadang enggak saya pakai. Nganggur. Banyak itu. Ya. Nah, enggak terbiasa ya. Ada yang dikasih dalam bentuk gelang. Tapi tasbih itu. Nanti kalau pas ingat pakai gelangnya. Ini sekali-sekali saya pakai biar yang ngasih dapat pahala. Nah, gitu. Jadi lebih utama pakai jari-jari. Nah, mumpung kita masih diberi jari-jari yang bisa bergerak, gunakan jari tangan saudara itu untuk beramal soleh. Makanya ketika kita nulis pakai HP begini nih, tulis yang baik-baik, yang menghasilkan pahala. Jangan membuat tulisan lewat HP, lewat WA yang bikin geger satu masjid. Gara-gara tulisan dia tadi. Atau bahkan bikin geger satu tanah air, satu Indonesia ini. Karena ketikan dia yang diupload ke sosial media, berita ngawur, fitnah, nah geger. Bisa bikin geger antar suku, antar kampung, bahkan antar kabupaten, antar provinsi dan seterusnya. Ya, kita gunakan jari ini untuk berbuat baik. Hitung yang baik-baik. Kalau saya sering menasihati pasien saya, Pak, Bu, sampean sakit kayak gini tidak boleh menggunakan tangannya sampai sembuh dulu sakitnya. Ingat nasihat saya ini. Kalau sampean langgar, enggak sembuh-sembuh tuh nanti tangan. Sementara tangan sampean ini hanya boleh untuk menghitung tasbih atau menghitung duit. Nah, boleh. Rata-rata pasiennya bilang, duitnya siapa dok?
Ya duit sampean lah, masa duitku. Duitku ya aku sendiri yang hitung, duit sampean sendiri yang hitung gitu. Ya, kembali ke sini saudara sekalian. Jadi mumpung kita masih diberi oleh Allah jari-jari tangan yang bisa lincah begini ini, jangan digunakan untuk yang tidak bermanfaat ya, tapi gunakan untuk berbuat yang bisa menghasilkan pahala. Nanti di hari kiamat ya, Allah akan tunjukkan kepada manusia yang waktu di dunia tidak percaya bahwa Allah bisa membangkitkan manusia yang sudah mati, hancur, bahkan sudah dibakar jadi debu, itu bisa Allah hidupkan lagi. Nah kalau Allah mau, Allah bisa bikin manusia itu punya jari satu seperti jari onta atau jari keledai. Lalu dia tidak bisa bersandar dengan jarinya, bahkan bil qabdi wal basti untuk menggenggam maupun menghamparkan nggak bisa. Wal a'malil latifah, dan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lembut-lembut, pekerjaan yang harus pakai jari, ya seperti memasukkan benang ke dalam jarum, nggak bisa kamu. Kalau jarimu dibikin oleh Allah seperti jari kuda, satu itu kaku. Banyak orang yang datang kepada saya, dok tangan saya nggak bisa begini dok. Kalau pagi begini tanganku, benar begini, iya begini. Nanti kalau udah siang dia bisa begini. Oh ya sudah, ini gejala-gejala mau rematik itu. Ya, kamu cepat minum ini ya untuk mencegah rematik. Tapi berdoa sama Allah, jalani sholat yang baik, ya banyak berzikir, banyak minta ampun, banyak istighfar. Tuh. Ya saya sendiri kalau sakit juga istighfar sama Allah. Saya sakit pasti karena untuk menghapus dosa. Yang saya tidak tahu dosa mana yang akan dihapus oleh Allah, sudah lupa saking banyaknya kita berbuat dosa, lupa sudah kita. Nah kadang-kadang Allah mau menghapus dosa kita, dikasihlah kita sakit. Tuh, nah, demikian juga kata-kata ahli tafsir ini, Allah bisa bikin manusia jarinya satu sehingga dia tidak bisa bekerja yang lembut-lembut, yang kecil-kecil. Seperti kata ahli tafsir ini, kal kitabah seperti menulis, wal khiyatah dan seperti menjahit, wa ghairiha dan yang lain-lainnya. Hada qaulu aktsaril mufassirin. Inilah pendapat kebanyakan ahli tafsir mengenai makna ayat bala qadirina ala an nusawwiya banana. Itu ya, lalu diterangkan oleh Imam Al-Baghawi lagi, wa qala Az-Zujaj, dan telah berkata ahli bahasa yang bernama Az-Zujaj, dia juga orang yang ulama yang tentu pasti mengerti tentang Al-Qur'an karena dia ahli bahasa khusus mengenai membahas bahasa-bahasa dalam Al-Qur'an. Az-Zujaj wa Ibnu Qutaibah, ini dua orang ini berkata, maknahu mana ayat tadi ya, dzannal kafiru, orang kafir mengira aku Allah lanak diru, kami tidak bisa kami tidak mampu ala jam'i idhomihi untuk mengumpulkan tulang-tulangnya. Bala bahkan nakdiru, kami mampu ala an-nu'idas sulamayat, untuk mengembalikan sendi-sendinya yang banyak itu. Dan Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita bahwa manusia punya sendi jumlahnya 360. Itu Nabi yang bilang dalam hadis. Dan itu cocok dengan ilmu kedokteran, Pak. Karena Nabi nggak pernah kuliah di fakultas kedokteran, nggak pernah kuliah di fakultas biologi, nggak pernah kuliah di fakultas, nggak pernah menerima pelajaran kuliah anatomi manusia, tapi sudah tahu jumlah persendian manusia 360. Masya Allah, dan itu betul. Ya, dihitung kalau kita mau hitung betul tuh. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini 14, 28. Di sini ada banyak ini Pak, telapak tangan ini persendiannya ada banyak, tulang kecil-kecil di telapak tangan ini. Kalau dihitung semuanya sampai sendi dalam otak sini, di tulang kepala, sampai sendi di leher ini, tulang leher, tulang punggung, tulang bahu, tulang pinggang, tulang dada ini, ya, itu semuanya jumlahnya 360. Dan Allah akan bisa mengembalikan semua persendian tadi ala sohiria, dalam keadaan yang kecilnya, sendi yang kecil, itu kami bisa. Kata ahli tafsir ini, fanu alifu bainaha, lalu kami akan menyusun bainaha, diantara sendi-sendi tadi, hatta nusawiyal banan, sampai kami pun bisa menyempurnakan lagi jari-jari tangannya. Faman qadara ala jam'i sihorihal idham, maka siapa yang mampu untuk mengumpulkan tulang-tulang kecilnya, fahuwa ala jam'i kibariha aqdar, maka dia, Allah maksudnya, untuk mengumpulkan tulang-tulang besarnya
sendi-sendi yang besar-besarnya tadi, aqdar, lebih mampu lagi. Ini tafsir Al-Baghawi. Kalau tafsir Ibnu Jarir pendek aja. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu untuk menyusun kembali tulang-tulangnya, ya, min dzalika, dari keadaan yang seperti itu. An nusawwiya banana. Jadi bala qadirina ala, ini mestinya begini, Pak. Ini salah ini ngetiknya ya. Nah, kami mampu atas yang lebih besar daripada itu, ini tafsirnya, lebih besar daripada itu, an-nusawwiya banana, yaitu kami mampu meratakan tulang jari-jarinya. Ya, bananahu ai ya wahya asabi'u yadahi wa rijlaihi. Dalam tafsir yang lain juga sama. Ini ya, yaqulu ana qadirun ala dzalika najma'u asabi'i dan seterusnya. Ini sama ya, enggak usah saya bacakan. Nah, lalu pada ayat yang kelima Allah berfirman, bal yuridul insanu liyafjura amamah, bal yuridul insanu liyafjura amamah, bahkan yuridu menginginkan, menghendaki, al insanu manusia itu, liyafjura untuk berbuat dosa, amamahu di depannya, di masa depannya. Jadi kata Allah dalam Al-Quran ini, Allah mengatakan ada manusia Muhammad yang dia selalu ingin untuk masa yang akan dia hadapi, masa depannya, dia akan berbuat dosa. Jadi ada manusia yang menginginkan, selalu menginginkan, ini Allah pakai fi'il mudhari ini. Bahkan yuridu, akan selalu, bahkan ada manusia yang selalu menginginkan, ya, yuridul insan. Manusia itu selalu menginginkan liyafjura untuk berbuat dosa, amamahu di depannya. Dia ingin, di sini terangkan yang dimaksud dengan bahkan manusia menginginkan untuk berbuat dosa di depannya, yaitu lakinnahu, bal diartikan lakinnahu, akan tetapi dia manusia itu, yuridu menginginkan, liyafjura, ya, liyafjura, yuridul insan, manusia itu menginginkan, liyafjura, yakni ayyafjura, untuk berbuat dosa, amamahu di depannya, di masa depannya. Maksudnya yamdi kuduman, dia akan terus menerus ke depan sana, fi ma'asillah, dalam keadaan mendurhakai Allah, dalam keadaan maksiat kepada Allah. Ma'asa, selama dia hidup. Layan zi'u anha, ada manusia yang tidak mau mencabut dirinya dari perbuatan maksiat tadi. Walaya tubuh, dan ada manusia yang tidak mau bertobat, padahal sudah diinginkan, padahal sudah diingatkan supaya bertobat. Itu manusia itu ada yang seperti itu. Liyafjuru amamahu, yaitu yukdimu ala dzambi, ada manusia yang menginginkan, mendahulukan atas perbuatan dosa, wa yuakhiru taubata, dan ada manusia yang menginginkan mengakhirkan taubat. Fayaqulu, maka manusia yang seperti itu akan berkata, saufa atubu, saufa a'malu hatta ya'tiyahul maut. Saya akan bertobat nanti, tapi kalau sudah pensiun. Kalau sekarang enggak. Kamu puas-puaskan. Nah, Saudara, ada ayat seperti ini nih, Pak. Saudara, yang namanya Al-Qur'an itu, Pak, Bu, berisi pelajaran-pelajaran yang semuanya adalah baik, kebaikan. Dan Al-Quran itu menerangkan kepada kita mana sifat manusia yang baik, mana sifat manusia yang tidak baik. Salah satu sifat manusia yang tidak baik adalah ini. Dia ada manusia yang ingin dia selalu berbuat dosa. Jadi dia tidak pernah berpikir tentang akhirat. Nanti di akhirat dia akan bagaimana nasibnya, enggak pernah dia pikirkan. Pokoknya dia akan berbuat jelek ke depannya tadi. Ya itu bisa kita bawa di masa sekarang ini. Masa sekarang ini nih lagi panas-panasnya ini politik ini, mulai panasnya. Ya, mulai panas. Nah, sampai ada pengamat politik yang ngomong, orang itu kalau sudah terancam kekuasaannya, dia akan berbuat segala macam cara untuk mempertahankannya. Kalau perlu dengan berbuat curang. Berbuat curang itu dosa, Pak. Dan itu ancamannya neraka wail loh. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingat, itu terutama ibu-ibu di belakang itu, yang sedang saya suruh menghafalkan, yang saya suruh setoran setiap
pekan sekali setiap hari Jumat ya. Hari Jumat ya. Untung aja Jumat besok ini mungkin enggak ya, mungkin ya. Jadi saya suruh menghafalkan mereka ayat Al-Qur'an, kan ada di dalam surah Al-Qur'an itu. Ya, di ini apa ini? Ini Riyadhus Shalihin, saya hapus ini. Nah, ini. Ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an ini yang judulnya atau suratnya bernama surat yang sedang dihafalkan oleh ibu-ibu sebagiannya. Ini. Surat Al-Mutaffifin. Nah, ini. Wailul lil mutaffifin, wailun celakalah, neraka wailah lil mutaffifin untuk orang-orang yang curang. Jadi orang-orang yang curang itu nanti masuk neraka, Pak. Udah biarin aja mereka curang. Menang dengan kecurangan, biarin aja, sudah. Oh, nanti mereka masuk neraka kok semuanya itu. Biarin aja sudah. Kita boleh marah, boleh, tapi biarin aja mau apa, saudara mau marah bagaimana. Biar aja. Nanti Allah itu urusan Allah dengan mereka. Asalnya ayat ini berbicara tentang kecurangan dalam perdagangan. Dulu orang-orang di zaman Nabi, ketika Nabi mau pindah mau hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah itu loh Pak, kotanya Nabi, Madinatul Munawwaroh, kota Madinah. Itu kan kotanya Nabi. Di mana Nabi setelah hijrah ke Madinah, beliau tidak pernah kembali lagi tinggal hidup di Mekah, enggak pernah. Dan memang begitulah, orang yang sudah hijrah tidak boleh kembali ke tanah airnya. Enggak boleh. Nah, kalau saya kesini kan bukan hijrah saya. Saya kesini itu cari makan. Cari uang. Rupanya Allah menaruh rezeki saya di sini. Di samping juga memberi rezeki kepada sampean. Wujudnya apa? Ya ilmu ini. Ilmu Al-Qur'an ini, rezeki ini. Enggak semua orang dikasih rezeki berupa mau kepada Al-Qur'an, enggak semuanya. Itu. Ya, hanya orang-orang yang dapat hidayah saja yang mau ngaji. Kalau belum dapat hidayah mau sampean paksa, mau sampean marahi kah, enggak bisa. Enggak akan bisa. Makanya Allah mengingatkan kita semua, wailul lil mutaffifin, celakalah atau neraka wailah bagi orang-orang yang curang dalam perdagangan, alladzina idzaqtalu, yaitu orang-orang yang ketika mereka menakar alan nas, kepada manusia, dia menakar minta takaran kepada manusia, yastaufun, dia meminta sempurna takarannya. Ketika dia berjual beli, dia beli dari orang, timbangannya yang benar loh, takarannya yang benar ya. Aku beli 100 kilo loh ini, timbangannya benar, jangan dikurangi. Nah, ada manusia yang ketika dia membeli, dia minta takarannya sempurna. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza, dan ketika kaluhum, mereka menakar untuk mereka orang lain, awazanuhum, atau mereka menimbang untuk mereka orang lain, yukhsirun, mereka mengurangi takaran dan timbangannya. Ketika membeli minta kepada tengkulak, kepada yang dikulai tadi supaya menakar dengan benar, tapi giliran dia menjual kepada orang lain, dia kurangi takarannya. Beli bensin di pom bensin pas 100 liter. Ketika dia jualan bensin, ada mungkin di antara manusia yang ketika jualan bensin, dia bilang ini 1 liter. Padahal kalau diukur betul enggak 1 liter itu. Mungkin 1 liter kurang 10 cc, 1 liter kurang 100 cc. Kan enggak kelihatan, Pak. Ya percaya saja, kita sebagai pembeli percaya. Tapi hati-hati kalau kita sebagai pedagang, jangan curang. Walaupun cuma mengurangi sedikit saja jangan. Usahakan tepat. 1 liter ya 1 liter benar. Jangan dikurangi. Kenapa? Kalau kamu curang, ini loh ancamannya neraka wail. Demikian juga orang yang curang dalam bidang hukum. Yang menang, yang dimenangkan, yang bayar banyak. Yang mau bayar. Yang enggak bayar, enggak akan pernah menang. Dan itu terjadi dalam bidang hukum loh Pak. Terjadi, saya enggak ngarang. Wong kakak saya itu hakim kok. Dia cerita, dia selama jadi hakim berkali-kali mau disuap orang. Dibawai satu kertas coklat, isinya uang banyak itu, taruh di mejanya. Apa ini? Kakak saya sampai pensiun.
Alhamdulillah nggak pernah ketangkap masuk penjara. Ya, walaupun sekarang beliau sudah sudah menikmati masa tuanya. Ya, ini kakak saya yang menyekolahkan saya, kemudian nyetop sementara gara-gara saya kawin itu. Tapi kemudian dia menyesal, disambung lagi akhirnya. Melihat istriku, kasihan dia. Istrimu itu baik loh. Ya sudah, jadi dikasih lagi. Dikasih lagi uang untuk kuliah sampai selesai. Nah, sudah. Itu nikmat Allah kepada saya. Nah, saudara sekalian, kenapa Allah mengingatkan kita dengan Al-Quran supaya kita jangan berlaku curang? Allah mengingatkan di sini, ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah tidak menyangka, tidak yakin ulaika mereka yang curang itu, annahum bahwa mereka mab'utsun akan dibangkitkan hidup lagi sesudah mati, liyaumin azim pada hari yang besar yaitu hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari kiamat adalah hari yang manusia semua akan berdiri kepada Allah, menghadap kepada Allah Tuhan seluruh alam. Jadi kita diancam nih dengan Al-Quran ini. Nah, kembali kepada surat yang sedang kita kaji ini. Ya, maka dari itu saudara sekalian, kita jangan menjadi manusia yang modelnya seperti ini, yang bukannya beramal memikirkan nanti saya habis ngaji saya mau apa yang menghasilkan pahala. Nah, saya mau apa? Itu harusnya kita selalu begitu, mau pahala apa yang bisa kita dapat lagi dari apa yang kita kerjakan. Dan semua yang kita kerjakan ini, entahkah kita bekerja sebagai apa saja atau kita sekolah atau kuliah, ya, itu semuanya kan ada pahala ketika kita memulainya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita mau sekolah, baca, berangkat sekolah, baca. Mau menuntut ilmu, baca. Doa. Mau kerja juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Masuk ke rumah, selesai kerja, baca bismillah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke dalam rumah jangan lupa salam. Walaupun di rumah enggak ada orang. Karena ucapan salam kita kepada rumah kita itu akan membuat setan yang ada dalam rumah kita keluar. Wah, kita nggak bisa tidur malam hari ini di rumah ini. Orangnya yang punya rumah baca bismillah, baca salam tadi. Keluar setannya. Tapi kalau sampean masuk marah-marah, nggak pakai bismillah lagi, nggak usah pakai salam, langsung marah karena jengkel waktu tadi di luar urusan dengan orang jengkel ya. Sampai ke rumah jengkelnya dibawa, istrinya nggak tahu apa-apa, ikut dimarahin. Nah, itu. Nah, manusia itu kadang-kadang seperti itu. Makanya saudara sekalian, ayo kita semuanya, saya yang ngomong dan antum semua yang mendengarkan, ayo kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki kualitas diri kita. Kualitas diri kita menjadi orang yang lebih baik daripada kemarin, dan hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang paham pada Al-Quran dan Sunnah ini, diberi kekuatan dan keikhlasan dalam mengamalkannya, diberi kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, diberi kepada kita semua kemudahan mendapatkan rezeki yang halal dan barokah dan banyak dan cukup dan meluasi segala sesuatu, dan semoga kita semua diberi oleh Allah istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.